Dan juga yang kedua, saya sudah minta untuk supaya jam belajarnya itu diatur sama dengan jam ketika ibunya selesai kerja. Jangan sampai kemudian ada yang jam 2 selesai, jam 3 selesai, ibunya jam 4. Sehingga mereka kebanyakan di bawah ibunya. Sehingga dengan demikian perubahan jam kerja menjadi penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini sengaja saya melihat secara khusus ke tempat penitipan anak yang disebut dengan daycare yang dimiliki oleh Balai Kota. Saya harus akui bahwa tempatnya, daycare-nya sebenarnya sudah sangat baik, hanya problemnya kapasitasnya baru kurang. Dan juga yang kedua, saya sudah minta untuk supaya jam belajarnya itu diatur sama dengan jam ketika ibunya selesai kerja. Jangan sampai kemudian ada yang jam 2 selesai, jam 3 selesai, ibunya jam 4. Sehingga mereka kebanyakan di bawah ibunya. Sehingga dengan demikian perubahan jam kerja menjadi penting. Secara keseluruhan di Jakarta ini sudah ada 46, 46 betul ya? 22-nya yang ini oleh Pemkab, pemerintah DKI dan juga kota, dan 24-nya swasta. Dan itu menunjukkan bahwa memang kebutuhan untuk tempat penitipan anak atau daycare ini menjadi hal yang penting, walaupun kelihatannya kecil, ini memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi ibu yang bekerja, tapi juga jaminan bagi anak yang bisa sekolah dengan baik. Kalau melihat fasilitasnya terus terang di Balai Kota ini sangat baik, hanya memang kapasitasnya saya tadi minta kepada Kepala Dinas untuk bisa ditambah. Sekarang ini baru 20 orang, sangat kurang. Baik, jadi ada dua yang dilakukan. Tadi pagi kita ke tempat yang sepenuhnya pembiayaannya melibatkan CSR, baik itu dari BUMD maupun forum CSR, tapi juga dari Dinas Sosial. Hari ini sepenuhnya yang seperti ini pembiayaan oleh pemerintah daerah, APBD. Hanya hal yang menyangkut makanan, minuman dan sebagainya, karena ini sifatnya sekolah, maka itu menjadi kewenangan sepenuhnya keluarga. Pak, untuk usia dan cara daftarnya bagaimana Pak? Terkait dengan Taman Penitipan Anak ini, mekanisme pendaftarannya sesuai dengan mekanisme pada periode penerimaan murid baru. Jadi nanti akan ada periode pada bulan Juni, akan dibuka untuk layanan pendaftaran, termasuk di dalamnya adalah Taman Penitipan Anak ini, yang syarat usianya adalah 2-6 tahun. Demikian, Pak. Jadi daycare yang di Balai Kota ini, terus terang aja, kementerian pun anaknya ada yang dititipkan di sini. Karena memang fasilitasnya, saya harus akui, saya pernah datang ke daycare-nya yang ada di Kementerian Sekretaris Kabinet, ini tempatnya lebih representatif, kemudian juga fasilitas dan sebagainya. Memang begitu saya dilantik, salah satu hal yang saya minta kepada tim saya adalah memperbaiki yang ini. Maka kenapa kemudian saya baru melihat hari ini setelah berjalan sebulan lebih, karena memang fasilitasnya kalau dilihat tadi memang sangat baik. Karena sangat baik ini bisa menjadi percontohan, tapi saya yakin nggak semua instansi mempunyai kemampuan seperti di Balai Kota ini. Maka untuk itu yang paling penting bukan fasilitas fisiknya, tetapi bagaimana program pengajarannya itu dilakukan. Jadi dalam memilih terus terang orang-orang yang akan bertugas sebagai wali kota, kepala dinas, kepala biro, saya memilih secara profesional. Dan seperti yang saya katakan, saya memang orang yang bisa bekerja dengan siapapun. Maka kenapa kemudian di dalam memilih itu tentunya melibatkan institusi yang berwenang di dalam sendiri maupun di luar Balai Kota. Di luar Balai Kota adalah Biro Kepegawaian, kemudian Kementerian Dalam Negeri, dan tentunya juga DPRD. Hampir semua yang kita pilih, kita akan tetapkan, mudah-mudahan tidak ada persoalan yang bersifat personal. Karena hal yang menyangkut pendalaman secara perorangan itu juga kami lakukan. Pendalaman secara perorangan bukan orang yang secara politik pilihannya apa enggak, tetapi
Kami ingin orang-orang yang membantu atau menjadi tim Balai Kota ini tim yang bekerja dengan solid untuk 5 tahun ke depan. Yang belakang. Hari ini jam 2, Dirut Pamjaya akan menyampaikan roadmap tentang IPO kepada kami. Saya terus terang, kalau saya sudah sampaikan ke publik pasti saya kejar dan saya akan fasilitasi untuk bisa segera dilakukan. Jadi hari ini ada rapat khusus tentang Pamjaya. Roadmap-nya dan juga apa yang menjadi handicap, apa yang menjadi barrier dari apa yang akan dilakukan. Termasuk hal yang kemarin saya sampaikan mengenai perpustakaan dan juga museum, saya akan segera tindak lanjuti untuk segera bisa dibuka dalam waktu dekat ini. Terakhir ya, saudara-saudara sekalian, ini cerminan dari kita semua bahwa kuota 1.100 yang mendaftar memang banyak sekali. Karena memang kemarin setelah Lebaran, yang arus mudiknya pada waktu itu berkurang, yang datang bertambah. Dan yang datang bertambah inilah yang kemudian mereka banyak mencari peluang bekerja, salah satunya di PPSU. Dan untuk itu saya sudah monitor baik di tingkat kelurahan, tingkat wali kota, saya bilang supaya ini fairness, tidak ada istilah orang dalam, transparan, keputusan penyelesaian orang itu nanti berdasarkan nilai kriteria yang akan diatur dari Balai Kota. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan sekalian. Pada pagi hari ini, pemerintah Jakarta dalam hal ini memulai apa yang disebut dengan Taman Anak Sejahtera. Sekarang ini kita sudah mempersiapkan ada 3 Taman Anak Sejahtera, dan nantinya saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan, mudah-mudahan di setiap kecamatan ada 1 Taman Anak Sejahtera. Taman Anak Sejahtera di sini namanya Arutala. Arutala itu dari bahasa Sangsekerta yang artinya adalah cita-cita yang tinggi dan mulia. Dan ini sepenuhnya gagasan dari Dinas Sosial, dan ini memang masuk dalam program 100 hari quick win yang saya canangkan ketika pada waktu itu. Sehingga dengan demikian saya sungguh sangat bergembira bahwa hari ini ada 25 anak, dan ini betul-betul anak prasejahtera, anak yang tidak mampu yang ada dalam DTKS, mereka sepenuhnya ditanggung dalam sehari-hari, baik makan, minum, sehari penuh ketika mereka belajar di Taman Anak Sejahtera ini. Dan yang membuat saya juga senang adalah antusiasme, keinginan dari para anak luar biasa. Dan betul-betul memang rata-rata dari keluarga prasejahtera, tadi saya berbicara ada 1 keluarga yang anaknya 4, ibunya adalah kuli mencuci, bapaknya kuli bangunan, anaknya 4, sehingga untuk bisa memperbaiki kehidupannya mereka tentunya sangat berkeinginan untuk bisa menitipkan anaknya di tempat ini. Dan harapan saya pribadi, anak ini kalau nanti begitu di SD dan SMP dan seterusnya, mereka bisa mendapatkan KJP, Kartu Jakarta Pintar. Dan itu betul-betul akan memotong garis ketidakberuntungan yang ada di masyarakat. Sekali lagi, mudah-mudahan Taman Anak Sejahtera yang diinisiasi oleh Pemda ini bekerja sama dengan Basnas Basis dan juga disupport oleh CSR dari BUMD yang ada di Jakarta dan juga forum CSR. Sehingga dengan demikian sekarang baru ada 3, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa berkembang menjadi 44 di setiap kecamatan ada 1, karena ini akan sangat baik bagi anak-anak yang memang rata-rata dari keluarga yang sangat tidak mampu. Baik, kalau ada pertanyaan kami persilakan. Jadi anggaran secara khusus ada 2. Saya sudah minta anggarannya dilakukan secara transparan. Yang pertama tentunya dari Basnas Basis dan CSR, tetapi ada juga bagian dari APBD. Dan untuk itu yang dari APBD sebenarnya porsinya kecil, supaya tetap harus ada keterlibatan dari pemerintah Jakarta. Sebagai contoh, tempat ini dulu adalah tempat yang dimiliki oleh Departemen Sosial.
terlantar, tidak dimanfaatkan. Kan akan lebih baik kalau kemudian tempat ini dimanfaatkan menjadi taman anak sekolah yang hari ini sudah teman-teman lihat semuanya, dan itu saya yakin akan mempunyai dampak yang luar biasa karena mohon maaf saya tidak bisa cerita, tapi saya tadi dibisikin oleh Kepala Dinas Sosial, latar belakang anak di sini bukan hanya anak yang tidak mampu, tetapi berbagai latar belakang yang kemudian memang ditampung di tempat ini. Nanti Bu Kepala Dinas silakan Bu. Silakan. Izin ini sifatnya adalah seperti daycare Bapak, daycare yang memang dari pagi sampai sore kita kasih pendidikan, mereka belajar bermain sambil belajar, dapat makan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari Bapak, termasuk seragam juga dapat. Jadi mereka tidak dapat kurikulum, tapi mereka di sini senang-senang, demikian Bapak. Sebenarnya yang dimiliki oleh Balai Kota, karena saya mendengar daycare-nya belum terawat dengan baik, nanti saya minta untuk daycare Balai Kota bisa menjadi percontohan daycare bagi tempat-tempat lain. Baik, kalau masih ada lagi? Ya tentunya bertahap. Sekarang bisa 3 aja luar biasa. Maka ini nanti kami akan menugaskan kepada Kepala Dinas dan juga tentunya kepada Wali Kota dan camat terkait untuk bisa mempersiapkan diri. Karena sifatnya daycare sebenarnya bebannya lebih ringan karena partisipasi masyarakatnya pasti akan lebih gampang. Bisa dari Basnas, Basis, kemudian CSR. Terakhir kalau ada? Izin, iya. Ya. Jadi izin memang Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke sini adalah mereka yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Tidak semua orang bisa masuk ke sini karena memang semua mendapat. Ini adalah tujuan untuk program pengentasan kemiskinan salah satunya Bapak. Demikian. Ini yang memang betul-betul keluarga yang tidak mampu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.